Acara selanjutnya adalah pembacaan kitab Al-Mukhtar yang akan dibacakan oleh Kiai Haji Jais Badri. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala al-imamul allamah al-muhakkik al-muhaddith al-mutafannin fi sairil ulum Abuya al-imam Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani Allahu yaftah lana wa lakum bifutuhi Abuya al-Maliki wa nafa'ana Allah wa iyyakum bi'uluwi maqamihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala Abdullah Ar-Razi 25. قال عبد الله الرازي ولما تغير على أبي عثمان الحال مزق ابنه أبو بكر قميصا على نفسه ففتح أبو عثمان عينيه وقال السنة يا بني في الظاهر علامة كمال في الباطن. Berkata Al-Imam Abdullah Ar-Razi, walamma taghayyara, pada saat taghayyur ala Abi Uthman al-hal, apa suatu keadaan, yakni kami melihat tadi di syarahnya Ar-Risalatul Qusyairiyah, karena makalah ini berada di Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Al-hal yang dimaksud di sini itu adalah Ghusya alaih fi maradih. Jadi Abu Uthman mengalami semaput karena penyakit yang beliau derita. Melihat kondisi Abi Uthman yang seperti itu, maka mazzaqa, menyobek-nyobek siapa ibnuhu, putra beliau, yakni Abu Bakrin, menyobek-nyobek kepada qamisan ala nafsihi. Fafataha Abu Uthman ainai, maka spontan Abu Uthman yang ghusya alaih langsung sadar, membuka kedua mata pandangan beliau, lalu kemudian memberikan nasihat kepada putranya, jangan melakukan itu karena itu tidak sesuai dengan sunnah. Maka beliau memberikan nasihat, as-sunnah ya bunayya fid dhahir alamatu kamalin fil batin. Menjalankan sunnati Sayyidina Rasulullah, wahai anakku, fid dhahir, dalam keadaan tingkah dhahir, alamatu kamalin fil batin, ialah tanda kesempurnaan yang ada di dalam batin. Maka tanda seseorang batinnya sempurna kalau dia berusaha menjaga hifdzus sunnah fi sairil af'al wal akhwal. Wa qala aidan as-sukhbatu ma'allah bi husnil adab wa dawamil haibah. As-sukhbah ma'allah, membersamai Allah, ialah dengan husnil adab, menjaga sopan santun, menjaga etika, wa dawamil haibah, dan menjaga rasa takut kepada Allah. Suatu ketika
Imam Abu Yazid mendengar ada seseorang dikabarkan wali. Lalu sebagai tes case apakah dia wali sungguhan atau tidak, itu oleh Imam Abu Yazid didatangi ke kediamannya. Ternyata orang itu ketika berzikir, dia berludah ke depan, ke kiblat. Lalu kemudian Imam Abu Yazid langsung pulang. Lalu menyatakan orang yang seperti ini tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi wali karena dia tidak menjaga husnul adab ilallah. Wasukhbah ma'ar rasul. Adapun as-sukhbah membersamai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bittiba'i sunnatih, dengan menjaga sunnahnya baginda Nabi, waluzumi zahiril ilm, dan konsisten menjaga zahirnya ilmu. Al-Imam Ad-Dahabi menyebutkan bahwa suatu ketika salah seorang ba'dun minal awliya datang menjalani perjalanan yang ratusan kilometer, itu hanya untuk menjumpai Imam Abu Daud As-Sijistani. Lalu beliau minta izin untuk mengecup lidahnya Imam Abu Daud As-Sijistani Shahibus Sunan, karena dari lidahmu keluar qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Maka kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah bisa beristifadah menjadi abna murid guru kita Abu Ya Al-Maliki, di mana beliau adalah seorang ulama yang mutafannin, bukan hanya masyhur sebagai al-muhaddis, muhaddithan, tapi juga mutasawwifan, faqihan, dan segala-galanya bagi kita. Mudah-mudahan kita dikumpulkan fi zumrati Abu Ya Al-Maliki, yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala iqab. Amin. Wasukhbah ma'a awliyaillahi ta'ala bil ikhtiram wal khidmah adalah dengan menghormati, menjaga kehormatannya beliau dan hikmah. Dan kita oleh Abu Ya selalu ditekankan untuk khidmat kepada para aulia, kepada para kubara. Wasukhbah ma'al ahli bi husnil khuluq. Adapun kategori sukhbah, bagaimana kita membersamai, bergaul malah bersama keluarga, adalah dengan menjaga akhlak. Bahkan ketika diuji dengan al-mar'ah sayyatul huluk, itu di dalam sebuah kitab Sofahat diterangkan bahwa sabar kepada ocehannya istri yang sayyatul huluk, itu satu kali sabar mendapatkan pahala, satu mendapatkan pahala mati syahid. Jadi kalau ingin mendapatkan ganjaran mati syahid, pulang nanti antum bilang kepada istrinya, kepada harim kita, tolong dek marahi saya. Loh, apa? Saya ingin pahala mati syahid. Karena dalam kitab diterangkan, man sabara ala su'i zaujatihi falahu mithlu ajli syahidin. Satu kalimat. Besok dimarahi lagi, sabar 2 kali, ganjaran mati syahid. Jadi gak perlu ke Palestina kalau ingin mendapatkan. Wasukhbah ma'al ikhwan.
kategori bersama, bergaul bersama ikhwan, bersama kita ini, bidawamil bishri, adalah dengan terus menerus berseri-serinya muka. Jadi kita itu kalau sesama kita jangan menampakkan mari kikiri bareng keluarga, jangan. Kalau bersama kita itu harus ini dawamil bishir, berseri-seri muka itu tidak boleh kita itu cemberut ketika malam yakun ithman. Nah sekarang bagaimana sikap kita kalau menghadapi masyarakat yang juhal, yang ahlul badiyah, yang Arabi. Wasukhba ma'al juhal. Nah ini kan pernah diceritakan itu ketika Said Alawi diundang orang badiyah, orang pegunungan, ditanya jauh apa dekat? Itu jawabnya bukan qorib, tidak, quraib. Jadi sudah qorib masih ditasgir, quraib ya Sayyid. Ternyata yang mau sampai itu berangkat duhur masih sore. Itu ini dekat. Nah, makanya kalau diundang orang gunung saya itu becit-ngecitan gitu. Yang pengalaman ke Nawawi ini yang sering diundang. Jadi sering tak batis ya Kiai. Wasukhba, bagaimana kita bersuhbah dengan mereka-mereka? Wasukhba ma'al juhal biddu'a ilahum, doakan. Warrahma alaihim, dan penuh kasih sayang. Nah itu kita diajarkan oleh Abu ya, ini luar biasa ini. Bagaimana kita bersuhbah dengan mereka, bersuhbah dengan para aulia, bersuhbah yang tidak ada di sini, bersuhbah dengan para hukumah ini. Wa qala aidan man ammara sunnah, ammara berarti menjadikan amir. Man ammara sunnah ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmah. Abdullah Ar-Razi juga ngendikan, barang siapa orang menjadikan sunnah sebagai panduan. Asal makna kan ammaro, menjadikan amir, menjadikan pemimpin, berarti menempatkan sunnah Rasulullah sebagai panduan. Segala-galanya ikut sunnati Rasulullah. Nah sekarang ini Masya Allah ya, kita prihatin orang-orang orientalis yang menanamkan pemikirannya kepada kaum liberal. Sedikit demi sedikit kita itu mau dijauhkan dari sunnati Sayyidina Rasulullah. Padahal kita itu tidak sadar ketika umat Islam dijauhkan dari sunnah Rasulullah, itu kan berarti kita itu mau dibawa, umat itu mau dibawa kepada pemikiran mereka. Sehingga kalau dijauhkan dari sunnah Rasulullah, berarti tujuannya agar supaya ikut mereka, ikut kaum liberalis itu. Maka disinilah santri-santri Abuya, abna Abuya harus menjadi benteng untuk selalu menjaga kemurnian sunnah. Man barang siapa man orang, ammaroh, menjadikan panduan man as-sunnata kepada sunnati Rasulullah ala nafsihi, atas dirinya, qaulan. Contoh qaulan dari segi ucapan yang dijadikan panduan qauli Rasulullah. Fi'lan yang dijadikan fi'lannya Rasulullah. Maka orang yang menjadikan sunnah Rasulullah sebagai panduan, maka nataqa bil hikmah, lidahnya akan dituntun oleh Allah mengucapkan kalimat-kalimat bijak, kalimat-kalimat hikmah. Jadi kalau ingin menjadi ahlul hikmah, maka jagalah sunnati Rasulullah di dalam keadaan apapun. Wa man ammaral hawa, sebaliknya orang yang menjadikan panduan al-hawa kepada hawa nafsunya, hidupnya hedonis, hanya mengikuti hawa nafsunya, ala nafsi, qaulan
ucapannya alal hawa, fi'lan alal hawa, maka natoko bil bid'ah, akan mengucapkan kalimat-kalimat al bid'ah. Cuma bid'ahnya tidak seperti ala mafhum kaum sebelah. Karena sebenarnya mereka itulah yang ahlul bid'ah. Contoh, penjual bakso. Jadi penjual bakso itu kan bilang, bakso, berarti dia penjual bakso. Es, berarti dia penjual es. Jadi kalau ada orang bid'ah, nah berarti dia yang penjual bid'ah sebenarnya. Alah. Qala Abul Hasan bin Ahmad bin Muhammad An-Nuri, man ra'aitahu, barang siapa man orang, ra'aitahu yang melihat anda, hu kepada siman, yadda'i, hale ngaku-ngaku, ma Allah bahwa dia sudah, man ra'aitahu yadda'i ma Allah, barang siapa man orang, ra'aitahu yang melihat anda, hu kepada orang tersebut, yadda'i hale ngaku-ngaku, ma Allah bersama Allah, halatan, dia katanya sudah usul kepada Allah, sehingga sampai kepada suatu keadaan, suatu kondisi, tukhrijuhu, yang mengeluarkan apa? Kondisi tersebut, hu kepada siman, an haddil ilmi syar'i, keluar dari neraca timbangan syariat. Maka kata Abul Hasan bin Ahmad bin Muhammad An-Nuri, kalau kamu menjumpai orang seperti itu, fala taqrabanna, maka sungguh jangan dekat-dekat kamu minhu, dari orang tersebut. Kenapa? Li'annahu syaitan fi surati insanin, karena dia setan yang berbentuk manusia. Sekarang ya yang model-model seperti ini yang banyak. Bahkan tetangganya Kesef ini tidak pernah mondok, tapi katanya ngarang tafsir. Tak oning tafsir mana apa. Tetangganya beliau ini. Jadi itu pelanggaran. Jadi artinya apa? Kita sudah dibekali oleh Abuya. Kalau ketemu dengan orang-orang yang model seperti itu, fala taqrabanna minhu. Qala Abul Fawarish Syah bin Suja Al-Karmani, man barang siapa man orang, ghaddah, yang memejamkan, man basarahu, kepada mata pandangannya, anil maharimi, ketika melihat yang cantik-cantik. Karena kalau gak cantik kan rugi melihat. Tak apa-apa berentusan gitu. Jadi anil maharim ini pasti yang cantik-cantik sudah. Karena kalau gak cantik gak akan dilihat gitu. Untuk apa? Tidak apa-apa berentusan. Wa amsaka nafsahu anis syahwat. Wa amsaka, dan neker, mencegah, nafsahu kepada nafsunya, anis syahwat, dari mengikuti apa yang diinginkan nafsu. Syahwat itu adalah yang diinginkan oleh nafsu. Wa ammara, dan memakmurkan, batinahu kepada qalbahu, yakni qalbahu, hatinya man, bidawamil muraqabah, dengan selalu menjaga muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah, merasa dipantau oleh Allah. Karena nanti dari muraqabah akan naik grade-nya, pangkatnya kepada musyahadah. Minal muraqabah akan naik pangkat musyahadah. Kalau musyahadah bukan diawasi lagi, tapi sudah melihat Allah. Nanti ada seorang wali di kitab ini, namanya Mamsyad An-Nuri. Mamsyad An-Nuri itu berkata, lil arif mir'atun,
Bagi orang wali, bagi arif, itu mir'atun mempunyai kaca. Idza ra'aha tajallal haq. Ketika dia melihat kaca itu, Allah itu sudah tajalli. Sudah musyahadah dengan Allah, itu bukan makom kita. Kita itu ba'id, hayhata, jauh. Wa amma rabatinahu bidawamil muraqabah wa dhahirahu, dan menjaga akhirnya bittiba'is sunnah, ittiba'is sunnah. Oh itu tadi mohon maaf Imam Daud At-Ta'i. Jadi Daud At-Ta'i itu datang jauh-jauh dari Persia ke Afghanistan, tempatnya Imam Abu Daud, hanya untuk mengecup lidahnya Imam Abu Daud. Karena dari lidah Abu Daud, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Kita alhamdulillah ya Abu ya itu kutubus sittah berjalan. Jadi Muwatta berjalan ya Abu ya. Tadi kita Sayyidi Akhuna Ki Hasan Abdul Muiz itu tawassul kepada a'immah, termasuk a'immah ashab kutubus sittah. Jadi kita tadi sudah tawassul kepada para ulama ahli hadis. Wa'awada nafsahu, dan membiasakan dirinya aklal halal, mengkonsumsi yang halal. Karena orang yang makan barang haram, dia pasti melakukan perbuatan haram. Sya'a am aba, suka atau tidak suka. Kalau sudah makan barang haram pasti akan melakukan barang haram. Masya Allah. Maka jawabnya man ghadda basarahu, man ghadda basarahu wa amsaka nafsahu an syahwat, amara batinahu bidawamil muraqabah, amara dhahirahu bitib wa awada bi aklil halal, lam tukhti, tidak akan luput lahu bagi man firasatuhu, apa firasatnya, ketajaman instingnya. Jadi firasatnya itu tajam. Orang itu kalau ingin firasatnya titis, yaitu jangan suka melihat yang haram-haram. Maka dulu ada orang wali kalau melihat wanita cantik itu langsung semaput. Langsung semaput. Allah Allah. Kalau kita kan eman. Kalau kita kan eman. Jadi itulah mengapa firasah kita itu tidak tajam. Firasahnya tidak tajam yaitu tadi. Kalau ingin mengaktifkan firasah agar supaya firasahnya tajam yaitu qala Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Sahal bin Atta al-Adami, man alzama nafsahu adab syariah nawwarallahu qalbahu binuril ma'rifah. Inilah mungkin kuncinya guru kita Abu Ya Al-Maliki itu, ilmunya itu bukan ma fis sutur, tetapi ilmunya itu fis sudur. Ada kitab Hikamnya Sayyidi Mahmud Al-Kurdi Al-Hulwati. Jadi hikam itu ada hikamnya Ibnu Athaillah Sakandari, ada hikamnya Imam Haddad, ada hikamnya Syekh Mahmud Al-Kurdi Al-Hulwati. Itu lalu kemudian disyarahi, syarahnya itu namanya Ihya'ul Mawad. Ihya'ul Mawad. Ihya'ul Mawad. Ihya'ul Qulub. Ihya'ul Qulub. Nah beliau itu dawuhnya seperti ini. Al-ilmu ilmani. Ilmun fil al-ilmu ilmani. Ilmun fil awraq wa ilmun fil adhwab. Jadi yang kita pelajari ini kan ilmun fil awraq, yakni al-kirtas. Ilmu yang ada di waraqah-waraqah, lembaran-lembaran kertas. Wa ilmun fil adhwab, dan ilmu yang ada di dzauq, ilmu yang ada di sudur. Nah Abuya itu ilmunya
lebih banyak mauhibah, ilmul wahbi, bukan ilmul kasbi. Kasbi beliau Masya Allah. Jadi beliau itu makanya lengkap Abuya itu. Ilmul kasbinya sampai ke Pakistan, sampai ke Mesir, sampai ke Syria, sampai ke Maroko. Tapi ilmul wahbinya itu yang kita tidak tahu, hanya Abuya yang tahu. Maka itulah sering kita menemukan ilmu yang tidak kita dapati pada guru-guru yang lain. Maka kafana Abuya syaikhan wa murabbiyan. Jadi ibarat supermarket, beliau itu supermarket. Jadi kita berguru ngolak ilmu bukan sekedar toko beliau. Tetapi mungkin bukan hanya supermarket lagi. Sudah mall sudah. Ilmunya Abuya itu sudah mall gitu. Karena semuanya sudah dimiliki oleh beliau. Man alzama nafsahu adab syariah. Maka konsekuensinya, natijanya Allah akan menyinari hatinya binuril ma'rifah. Wala maqama asrafa min maqami mutaba'atil habib sallallahu alaihi wasallam fi awamirihi, pada perintah-perintahnya Rasulullah, wa af'alihi wa ahlakihi, wa qala aidan kullu ma sa'alta anhu fatlubuhu fi mafazatil ilm. Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Sahal juga dawuh, kullu ma sa'alta anhu, kullu ma, adapun setiap ma perkara, sa'alta, yang menanyakan anda, anhu dari emak, fatlubuhu, maka carilah kullu ma sa'alta itu fi mafazatil ilmi, padang sahara yang tandus, padang saharanya ilmu, padang saharanya ilmu. Fa illam tajidhu, kalau kamu tidak mendapati fi mafazatil ilm, maka carilah fi maidanil hikmah. Fa illam tajidhu fazinhu bitauhid. Fa illam tajidhu fi hadhil mawadi' ats-tsalatsa fadrib bihi wajha syaitan. Jadi kalau kita menemukan makalah atau ilmu apapun, maka carilah pada padang saharanya ilmu. Kalau tidak ditemukan, cari pada maidanil hikmah yang lebih tinggi tingkatannya. Kalau tidak, ukur fazinhu bit tauhid. Fa illam tajidhu fi hadhil mawadi' fadrib bihi wajha syaitan. Ada suatu kisah nyata. Karena dulu ada Baksul Masail sekitar tahun 40-an. Jadi belum merdeka masih Indonesia. Sebelum merdeka. Sebentar, ini ada ayatnya. Kok lupa ya? Jadi ada sebuah kisah nyata. Waktu itu masih adanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ki Wahab Hasbullah, Ki Asnawi Kudus, Ki Bisri itu masih lengkap. Kalau tidak salah, Baksul Masailnya itu di Menes, Banten. Nah, ada sebuah permasalahan yang tidak bisa dipecahkan oleh mu'tamirin. Cari kitab ini gak ketemu. Subhanallah. Ternyata yang memberikan jawaban itu gubernur Belanda. Gubernur Belanda yang masih menjabat sebagai gubernur Batavia pada saat itu. Itu datang. Ternyata dia itu bawa jawaban, bawa kitab Munil Muhtaj. Ini Kiai, jawabannya ada di sini.
Jawabannya ada di kitab ini. Akhirnya kiai-kiai itu takjub. Kok hebat gubernur Belanda gitu. Padahal waktu itu belum ada WA. Kalau sekarang kan bisa saja ada WA. Belum ada Facebook tahun 40. Akhirnya apa? Peserta Mu'tamirin pecah jadi dua. Ada yang kagum, ada yang tidak. Enggak, kagum dengan kealimannya. Jadi sempat terpengaruh. Akhirnya datanglah Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari. Lalu beliau itu Masya Allah. Nah ini ayatnya ini saya loh. Ada malakum. Ada ayatnya malakum. Ini kalau irtijah nanti ini mas. Tadi tidak terpikir gitu. Tak cari nanti. Akhirnya taslim gitu loh. Malakum fil munafikin. Ada kayak gitu. Ada ayatnya fil munafikin. Maka mengapa kamu pada orang munafik ini kamu berpecah belah. Pendapatnya jadi dua gitu. Ya ini tadi. Kita itu jangan terpengaruh. Dengan misalnya Wensing yang hafal Kutubus Sittah, menulis kamus tentang Kutubus Sittah, padahal dia tidak beriman atau Senok Horanya dan semacamnya. Jadi kalau yaitu tadi karena ilmunya hanya fil awraq bukan fil adwaq. Nah, maka Abuya lebih menitik beratkan ilmunya itu kepada tidak hanya as-sutur tetapi as-sudur. Nah ini tadi fadrib bihi wajha syaitan. Qala Abu Hamzah Al-Baghdadi Al-Bazzaz man alima tariqal haqqi ta'ala sahula alaihi suluku wala dalila ala tariq ila Allah illa mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ahwalihi wa af'alihi wa aqwalihi. Barang siapa orang alima tariqal haq, maka mudah baginya menempuh jalannya Allah itu. Wala dalila ala tariq ilallah illa mutaba'atul rasul. Mungkin dari sinilah Al-Fakir menimbang dawuhnya Sayyidi Kiai Maksum, perlu kita itu suatu saat membaca Sahih Bukhari. Sareng baca tabarukan kepada Sahih Bukhari. Termasuk dari kehebatan kitab Bukhari bahwa dibaca sardan saja itu bisa memberikan keberkahan yang luar biasa, terutama untuk kelanggengan pesantren. Ketemu ayatnya yang tadi, yang Bahasyim. Surah An-Nisa ayat 88. Fama lakum fil munafiqin fi'atain. Jadi Bahasyim Asy'ari itu Masya Allah kasyaf ya. Ketika berpecah belah kiai, yang itu yang kagum kepada orang kafir itu, gubernur Belanda itu yang muda-muda pada saat itu. Ini kok alim ya. Padahal dah Islam kok tahu Munil Muqtaj. Kita yang mondok saja belum tahu kitab ini. Akhirnya kagum. Begitu datang ke Hasyim langsung baca ayat ini. Fama lakum fil munafiqin fi'atain. Maka mengapa kamu menyikapi gubernur Belanda yang munafik itu, kamu kok bisa bersudah, jangan diikuti. Akhirnya gak diterima pendapatnya. Ki Hasyim cari ibarat yang lain. Artinya apa ya, kita jangan mudah kagum lah. Makanya guru itu cuma Abuya sudah. Jangan ke yang lain-lain gitu. Nanti ada guru sana kagum. Seperti halnya Abuya katanya, saya waktu Suan Abi Ihya pernah marah ketika ada santri beliau kedatangan muridnya, gurunya Syekh Mutawalla Asy'arawi. Syekh Balqaid. Jadi Syekh Mutawalla Asy'arawi itu melihat seorang syekh di dalam mimpinya.
Akhirnya dicari-cari, ternyata gurunya itu adalah Syekh Balqaid. Nah, ketika Syekh Balqaid datang ke Abuya, itu santri-santri di sana katanya ngejar-ngejar Syekh Balqaid, Abuya ditinggal. Abuya marah gitu. Cukup saya guru kamu gitu loh. Ana syaikhukum. Jadi kita seperti itu. Kembang yuk tak yuk kalau ada syekh-syekh yang lain. Karena guru itu punya ghairah juga. Punya kecemburuan juga. Gitu. Makanya orang-orang ahli tarekat mulazamah dengan syekhun wahid. Itu kalau guru. Kalau yang ahli tidak apa-apa walaupun bukan wahid. Iya, yang di belakang ya. Di mana ini sudah? Qala Abu Ishaq Ibrahim bin Daud Ar-Raqi, alamatu mahabbatillah itharu ta'atihi wa mutaba'atu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Tanda mencintai Allah lebih memilih ketaatan atau ibadah kepada Allah. Wa mutaba'atu nabihi. Qala Mamshad Ad-Dinawari. Ini kalau di Siyar A'lamun Nubala bukan dal tapi dal. Mamshad Ad-Dinawari. Mamshad Ad-Dinawari. Dinawar itu sebuah kawasan di Persia. Jadi Dinawar itu Persia. Kenapa? Ulama-ulama Ahlus Sunnah itu dari Persia. Itu tidak lepas setelah pelepasan Fathu Nahrawan. Itu yang termasuk beberapa sahabat. Misalnya Abu Sa'id Al-Khudri. Pesariannya ada di sana. Jadi semenjak difutuh oleh Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar tidak ikut perang. Beliau di Madinah, tapi dengan kasafnya Sayyidina Umar, beliau itu bilang, Al-Jibal, Al-Jibal. Iya, Syariat Al-Jibal, naik. Musuh itu menyerang kamu. Karena benteng Nahrawan itu dikepung sampai 3 bulan. Mereka itu kuat bertahan di dalam gedung itu, benteng itu. Karena kebiasaan orang Persia, itu bentengnya dikelilingi oleh parit. Makanya Sayyidina Salman Al-Farisi, beliaulah yang mempunyai ide ketika perang Khandaq, ya Rasulullah, kalau tempat kami diserang, kita buat parit. Itulah ide buat parit dari Salman Al-Farisi. Akhirnya ada sahabat Rasulullah yang cerdas, pura-pura mundur. Akhirnya begitu orang Persia keluar, diterjanglah benteng Nahrawan itu. Sehingga Persia jatuh ke pangkuan kaum muslimin. Sehingga terbuktilah sabda Rasulullah, la Kisra. Karena Kisra yang menyobek-nyobek, tidak akan ada lagi Kisra setelah ini. Maka terbukti sampai sekarang. Nah inilah yang ditakuti orang-orang Romawi. Karena mereka punya penyakit Islamfobia. Karena khawatir Romawi akan bernasib seperti Persia. Maka orang-orang Kristen itu punya rasa takut kepada Islam. Karena takut Romawi itu akan habis seperti punahnya Persia. Itulah mengapa orang-orang Syiah sangat benci dengan Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar lah yang menghabisi kerajaan Persia pada saat itu. Maka dari sanalah lahir Imam Abu Hanifah, ulama-ulama hadis, Imam Ibnu Majah dari Persia. Banyak ulama-ulama hadis dari Persia. Termasuk Mamshad Ad-Dinawari. Adabul murid fil tizami khurumatil masyayikh. Tata krama seorang murid adalah dengan konsisten menjaga kemuliaan para masyayikh. Tak sampai canggolang artinya. Wa hikmatul ikhwan. Dan hikmat ini semuanya kan diajarkan oleh Abu ya kepada kita. Hikmatul ikhwan. Wal khuruj anil asbab. Wa hifdi adabi syariah ala nafsih.
Qala Abu Muhammad Abdullah ibnu Munazil, lam yudayyi, tidak menyia-nyiakan ahadun seorang pun faridatan minal faraid, amalan fardu disia-siakan, illa kecuali ibtalahu, akan menguji Allahu kepada ahad, siapa Allah Ta'ala, bitatyi'is sunat. Jadi kalau kita berani meninggalkan yang fardu, itu akan diuji dengan menyia-nyiakan yang sunnah. Walam yubtal ahadun bitatyi'is sunnah, bitatyi'is sunat. Orang ketika sudah diuji dengan berani meninggalkan yang sunnah, cuma tahajud, cuma qobliyah, cuma duha, kecuali ausaka ayyubtala bil bid'ah, melakukan perbuatan yang bid'ah. Sayyiduna Muhammad wa min balighi kalimihi wallahu